Alright, welcome back guys di series NFC, di mana kita akan melanjutkan perjalanan kita bersama tim ini. Kita langsung masuk dalam gamenya. Ini dia, kita akan menutup tahun 2026 dengan melawan South Shield dan juga Hartlepool United pada tanggal 29 Desember. Kita langsung lanjutkan saja. Ini dia pertandingan melawan South Shield FC. Kita atur Ferdinand Simon akan digantikan oleh Ron Knight. Kemudian Azar Tanjung sepertinya akan digantikan oleh Taj Mahal. Kemudian Terry Goodman akan masuk menggantikan Mats Karajapawiro. Yap, sepertinya begini saja untuk susunan pemain yang akan kita bawa untuk melawan South Shield FC. Kita langsung lanjutkan saja menuju pertandingannya. Ini dia pertandingan antara South Shield FC melawan Unme FC. South Shield FC membawakan 4-2-3-1 dan Unme FC dengan formasi yang sama 4-2-3-1. Gianluca Matsai masih berada di bawah Mister Gabang kita. Condition 1 derajat Celcius di akhir tahun. Form ini dia form dari kedua tim dalam 5 pertandingan terakhir, dan kita langsung lanjutkan saja menuju kick off pertandingan antara South Shield FC melawan Unme FC. Ini dia pertandingannya sudah dimulai. Dan langsung saja gol dari Ahmad Saiful di menit pertama kali ini. Menit 1:40 mencetakkan gol pertama untuk Unme FC di pertandingan kali ini. Sangat-sangat baik, namun sayang sekali dapat diimbangi secara langsung oleh South Shield FC. Cukup kosong tadi di sana, di sisi tengah pertahanan kita yang dapat dilewati. Makanya memang tidak boleh terlalu jumawa, karena gol kedua untuk South Shield FC cukup cepat, sangat cepat maksud saya, dari pergerakan pemain South Shield FC. Dan sekarang 2 gol untuk mereka. Rifki Michelson coba crossing, goal kick saja untuk South Shield FC. Rolf Noble, cobaan shooting dari Rifki Adriano tadi. Serangan lagi-lagi dari sisi kiri kita, dapat dihalau di sana. Coba counter attack. Alexander Pirlo, sayang sekali. Samson Lee, Alexander Pirlo, Ahmad Saiful, sayang sekali di sana. Terlalu lebar tadi, terlalu atas sepertinya tendangan dari Ahmad Saiful. Ron Knight ke depan, Samson Lee, Rifki Adriano, Alexander Pirlo. Aman saja Rifki Michelson di sana. Taj Mahal, sisi kanan sekarang kita menyerang. Sisi kiri, dan itu dia Damon Spencer mengembalikan skor untuk imbang antar kedua tim. Baik sekali dari Damon Spencer. Cukup sengit pertandingan kali ini. Rifki Adriano mendapatkan kartu kuning. Gianluca Matsai pada Damon Spencer mencoba menggocek, namun passing saja. Pelanggaran dan goal kick untuk South Shield FC. 45 menit sudah, apakah akan ada pertambahan menit? Itu dia, 3 menit untuk pertambahan waktu di babak pertama kali ini. Corner kick
diambil oleh Rizky Adriano di sana. Ron Knight, kapan saja, itu dia hasil dari babak pertama antara South Shield FC melawan Unmade FC dengan skor sementara 2-2. Kita langsung lanjutkan saja menuju babak keduanya. Ini dia sudah dimulai. Serangan langsung dari South Shield FC di sisi kanan mereka. Cobaan counter attack, namun corner kick saja hasilnya. Dan itu dia hasil dari corner kick akhirnya menciptakan atau membuahkan gol untuk Unmade FC melalui heading dari Ron Knight, assist dari Rizky Adriano. Akhirnya gol dari corner kick bisa kita lihat, karena di pertandingan sebelumnya Unmade FC hanya mendapatkan corner kick saja, namun sayang sekali berhasil diimbangi lagi oleh pemain dari South Shield FC. Apa yang terjadi? Terlalu cepat di sini. Serangan lagi. Samson Lee, sayang sekali, terlalu lebar tadi. 65 menit sudah, lagi kita perlu melakukan pergantian pemain. Damon Spencer ke depan, Ahmad Saiful diganggu di sana. Oke, kita langsung lanjutkan saja dengan pergantian pemain. Kita tunggu bola keluar. Di 20 menit terakhir, kita lihat apakah akan ada pergantian yang sangat-sangat memanfaatkan atau sangat-sangat bermanfaat maksud saya. Kita tunggu. Oke, kita ganti terlebih dahulu role dari para pemain. Ke depan Ahmad Saiful mencoba mengejar, namun pelanggaran untuk Bainbridge. Kita ganti Stefan Yell dan juga Terry Goodman. Ya, begini saja, kita langsung lanjutkan saja. Ini dia 13 menit terakhir untuk pertandingan kali ini. Corner kick sekarang untuk South Shield FC. Samson Lee mencoba ke depan, Ahmad Saiful mencoba counter attack. Rizky Mikkelsen sangat disayangkan. Sebuah kesempatan yang tidak dimaksimalkan oleh pemain Unmade FC. Dan gol keempat untuk South Shield FC. Nah, apa yang terjadi dengan pertahanan dari Unmade FC sehingga memberikan kesempatan Taj Mahal mencoba corner kick lagi. Throw in sekarang untuk South Shield FC. 5 menit terakhir pertandingan. Ron Knight mendapatkan kartu kuning. Apa yang terjadi di sana? Empat menit terakhir dan sekaligus tambahan untuk babak kedua kali ini. Throw in dan sepertinya akan berakhir di sini saja. Pertandingan yang cukup sengit antara kedua tim, namun sayang sekali South Shield FC lah yang mendapatkan 3 poin dari pertandingan kali ini. Kita langsung lanjutkan saja menuju post matchnya. Stefan Yell mendapatkan rating 5, sangat disayangkan. Kita berikan apresiasi terlebih dahulu pada para pemain untuk menjaga moral tetap tinggi. Dia Rizky Mikkelsen. Dan selanjutnya kita akan menuju pertandingan terakhir di tahun 2026. Semoga
kita bisa meraih hasil yang positif. Kita akan melawan Hartlepool United di akhir tahun. Dan ini dia salah satu berita yang cukup baik yang kita terima sekarang adalah Julian Branagh sudah melanjutkan dengan training ringan setelah mengalami injury dan diekspektasikan untuk kembali dalam full training sekitar 2 mingguan lagi. Dan ya, Hartlepool United sementara ini ada di posisi ke-14 standing sementara untuk Enterprise National League. Semoga bisa Maurice Mohinoke kembali melanjutkan leg training setelah cedera di kakinya dan diekspektasikan untuk kembali untuk full training dalam 10 hari. Sekitar 10 hari. Dan Damon Spencer masuk ke dalam Team of the Week untuk Enterprise National League. Sayang sekali Rifki Mikkelsen, kenapa nambah lagi? Sekarang Rifki Mikkelsen yang akan out of action sekitar 2 minggu. Dikarenakan cedera dalam latihan. Sangat-sangat disayangkan, berarti kita memang harus fokus untuk membawakan formasi 3 back. Oke, 3 back is kita ganti terlebih dahulu. Siapa lagi? Ada Ron Knight dan Ferdinand Sulaiman yang perlu pergantian. Apakah kita bisa ganti Ferdinand Sulaiman, Ron Knight-nya aja kalau gitu. Oke. Kemudian Samson Lee juga tidak fit. Dari Goodman, kemudian Sakata Gintoki masuk. Begini saja. Beginikah? Agak aneh memang. Oke, ganti lagi. Gak ada pemain lagi yang bisa kita naikkan. Dan sepertinya di Januari kita akan recall Oliver Boland sebagai backup kita. Namun sekarang saya cukup pusing siapa pemain yang akan kita bawa. Ya udahlah ya. Untuk pertandingan melawan Leicester gak jadi prioritas dulu lah ya. Karena kita perlu menang di Enterprise National League. Karena untuk sementara kita berada di posisi ketiga dengan 1 pertandingan lebih dibandingkan 1 dan 2-nya, posisi 1 dan 2. Oke lah, begini saja kah? Alright, it is what it is. Agak aneh memang, cuma ya sudah. Lanjutkan saja, ini dia. Unme FC dan formasi 3-3-4. Biasanya 4-4-3-3. Sekarang 3-3-4. Agak aneh memang, cuma ya sudah. Players to watch ada pada Witan Sulaiman dan key battle ada pada Revi Adriano. Semoga bisa membantu di defensive line kita. Dan kita langsung lanjutkan saja menuju pertandingan kick off antara Unme FC melawan Hartlepool United. Ini dia sudah dimulai pertandingannya. Unme FC dengan jersey kuning, jersey pertama.
jersey utama. Oke, bertahan, perlu bertahan, masih aman. Damon Spencer free kick dan Rolf Nobel membuka keunggulan kita, buka keran gol kita di pertandingan kali ini dengan formasi yang unik, aneh bahkan. Damon Spencer, Ahmad Saifullah, dan percobaan lagi shooting dari Rolf Nobel namun terlalu tinggi. Serangan lagi dari sisi Unme FC. Corner kick sekarang Rolf Nobel. Witan Sulaiman. Cobaan lagi, corner kick lagi diambil oleh Rolf Nobel. Oke, 30 menit. Hampir 30 menit sudah. Baik sekali dari Gianluca Matsai. Kata Gintoki, sayang sekali percobaan shooting tadi. Duvlin kepada Damon Spencer, Terry Goodman terlalu dekat dengan kiper lawan sehingga dapat ditangkap dengan mudah. Damon Spencer, Ahmad Saifullah dipepet oleh 3 orang tadi. Ditempel dia. Witan Sulaiman, pelanggaran untuk Hunter, tidak ada kartu untuknya. Oke, 5 menit terakhir untuk babak pertama kali ini. Terlalu kosong mas. Oke, masih aman, goal kick saja. Duvlin ke depan. 44 menit dan 3 menit additional time untuk babak pertama kali ini. Pelanggaran untuk Ferguson. Serangan lagi dari sisi kiri sekarang. Apakah akan berakhir di sini untuk babak pertama? Serangan terakhir dan cedera di sana sepertinya pemain dari Hartlepool United, dan itu dia hasil dari babak pertama. Keunggulan untuk Unme FC 1-0, masih tidak berarti apapun. Dan kita langsung lanjutkan saja menuju babak keduanya. Ini dia babak kedua antara Unme FC melawan Hartlepool United. Dengan 3 back tengah. Oh, apakah ada yang lebih bagus lagi? Penalti. Kita berikan ke Ahmad Saifullah kalau begitu. Kita percayakan saja. Ahmad Saifullah, let's go. Dan itu dia gol kedua untuk Unme FC melalui titik putih penalti sekarang. Gol dari Ahmad Saifullah. Gianluca Matsai dapat menangkap bola. Damon Spencer coba ganti sisi. Serangan sekarang dari sisi kanan Unme FC, namun pelanggaran sepertinya. Witan Sulaiman crossing, corner kick untuk Unme FC sekarang. Rifki Adriano, corner kick lagi, dan dari sisi yang lain. Pelanggaran Damon Spencer mendapatkan kartu kuning. Oke, 63 menit, 66 menit kita lakukan pergantian pemain. Alright, 67 menit sudah. Oke, kita lakukan pergantian pemain terlebih dahulu. Oke, ke skip. Oke, nice. Kita masukkan Stefan Yel menggantikan Ali Roscoe. Kemudian gak ada sayap, gak ada striker.
Oke, begini saja. Kemudian 2 mid kita ganti. Oh, Anies Tawana di sini, Alexander Pirlo di sini. Beda lagi. Ini aja deh. Baik lagi sisanya. Ya udah lah ya. Oke, begitulah untuk 4 pergantian pemain Unme FC di menit 69 tadi. Serangan masih aman saja. Damon Spencer pada Samson Lee. Lovlin sekarang. Alexander Pirlo, Damon Spencer ke depan, Samson Lee. Terlalu tipis atau sempit tadi. Space. Alexander Pirlo dan sayang sekali offside dari Sakata Gintoki. Masih aman saja kiper atau gawang dari Unme FC. Kiper kita mampu menjaga gawang dengan baik. Anies Tawana. Oke, goal kick sekarang untuk Hartlepool United. Dan 3 menit terakhir tambahan untuk pertandingan kali ini. Diganggu di sana Samson Lee, Damon Spencer. Dan itu dia hasil dari pertandingan kali ini. Unme FC berhasil membawakan 3 poin dengan gol dari Rolf Nobel dan Ahmad Saifullah. 3 poin yang cukup krusial dan Ahmad Saifullah menjadi player of the match untuk pertandingan kali ini dan sekaligus mendapatkan development untuk menjadi pemain yang lebih baik lagi. Taj Mahal dan Anies Tawana hampir menyentuh development untuk kemajuan. Ini dia Ahmad Saifullah setelah develop apa yang naik, leadership, teamwork, teknik, dan shooting masih bisa naik lagi. Kemudian Rolf Nobel. Ya, Rolf Nobel baik sekali box to box. Dan Gianluca Matsai yang tampil apik di bawah mistar gawang kita. Dan itu dia untuk menutup tahun di 2026. Kita langsung masuk ke dalam bulan Januari di 2027, di mana kita akan memulai awal tahun kita dengan melawan Leicester di pertandingan ronde ketiga kalau gak salah di Emirates FA Cup. Yago. Oke, apakah bagus dia? Bagus sih sebenarnya. Bisakah kita beat? Kita backup aja untuk tambahan back gitu mungkin. 25 tahun ya. Bisa sih sebenarnya. Bisakah 800 dia mintanya? Bisa kasih turun 800 bro. Mau gak dia? Mau deh. Oke, kalau gitu kita akan beat Abdul Malik Yago. Namun sayang sekali ditolak oleh Abdul Malik Yago. Dia lebih memilih untuk join Frechen. Oke, sorry guys, tadi ada kendala dari gamenya, sempat black screen dan langsung out, langsung force close, entah kenapa. Namun dan diulang tadi dari pertandingan sebelum lawan Hartlepool, jadi kita perlu memainkan lagi
untuk melawan Hartlepool dan mendapatkan hasil yang berbeda, skor yang berbeda, dan pencetak skornya juga beda. Di sini ada Witan Sulaiman sepertinya. Itu dia Witan Sulaiman brace dan Damon Spencer yang mendapatkan gol juga di pertandingan kali ini. Kita lanjutkan saja. Tapi berita tentang Rifki Mikkelsen yang cedera dan juga Maurice Mohinoke yang masuk kembali ke dalam light training juga masih sama. Kita coba lanjut lagi. Apakah ada masalah dengan perubahan tahun kah? Atau karena kita beat transfer tadi? Coba kita skip aja. Ini dia, kita masuk ke bulan Januari. Dan ini dia Mats Karijapawira. Ternyata karena beat mungkin, entah kenapa bug tadi force close. Oke, ini dia Mats Karijapawira yang kembali untuk full training setelah cederanya. Dan kita akan memasuki bulan Januari, di mana kita akan melawan Leicester City FC, Leicester lah ya. Oke, board confidence masih aman dari board confidence. Kita langsung lanjutkan saja. Youth squad kita lacking in quality. Aku setuju. Jadi yang bisa kita promosikan, meskipun potensinya juga tidak setinggi itu, hanya ada Ali Rutsko. Memang sangat-sangat disayangkan, namun karena fasilitas youth facility kita juga masih terlalu rendah, jadi kita tidak bisa berekspektasi tinggi. Oke, mentorship juga oke. Ini dia, kita akan melawan Leicester City. Kita lihat terlebih dahulu dari taktik kita, apakah sudah ada yang bisa kembali. Dan ada drawing juga untuk ronde berikutnya, untuk ronde keempat Emirates FA Cup. Meskipun kita tidak atau belum menjalankan ronde ketiganya, antara Unme FC dan Leicester akan melawan Northampton di ronde keempat. Oke, it's okay. Jadi kita langsung lanjutkan saja. Tapi ini saja, karena gak ada hubungannya sama kita. Oke, kita langsung lanjutkan saja menuju pertandingan melawan Leicester, yang mana sementara ada di Championship untuk dari Leicester-nya sendiri. Kita lihat taktik, apakah bisa kita melakukan formasi 4 back atau kita masih memainkan formasi aneh ini. Sebenarnya bisa, cuma kita jada lah ya, kita pakai ini aja lah ya. Ya udah lah ya, kita pakai ini aja. Tapi kita ganti backnya, Ron Knight main, kemudian yang lain aman. Jadi ya sudah, kita langsung lanjutkan saja menuju pertandingan melawan Leicester City. Ini dia, kita relax saja. We've got nothing to lose untuk melawan Leicester City, karena memang sangat-sangat jauh di atas kita memang. Dia Unme FC dan formasi anehnya 3-3-4, 3-3-2-2, dan Leicester City dan formasi 4-3-3-DM. Players to watch ada pada Witan Sulaiman, dan key battle ada pada Lou Flynn. -1 derajat Celcius untuk suasana di pertandingan kali ini. Dan kita langsung lanjutkan saja menuju pertandingan kick off antara Unme FC melawan Leicester City. Ini dia, pertandingan sudah dimulai.
Oke, serangan dari Leicester City. Goal kick saja untuk Unmei FC. Coba ke depan, terlalu jauh. Percobaan lagi, goal kick. Sebelas menit sudah berjalan. Serangan lagi dari Leicester City dari sisi kiri kita. Yap, sekarang berubah sisi. Mencoba dari segala jalan dari Leicester City untuk menyerang kita. Agak aneh memang kita melawan tim yang jauh di atas kita, namun wah sayang sekali. Yap, memang agak aneh kita menggunakan taktik attacking melawan tim yang jauh di atas kita. Tapi ya sudah, kita percayakan saja pada para pemain kita ini. Yang terjadilah. Oke. Pelanggaran di sana. Throw in. Terlalu jauh tadi. Namun penalti yang didapatkan oleh Leicester City sekarang sangat-sangat disayangkan, pelanggaran di dalam kotak penalti dan 1 gol untuk mereka. Dari Goodman Witan Sulaiman diganggu di sana, dan free kick yang akan diambil oleh Rolf Nobel. Sangat disayangkan tidak langsung PDI sebenarnya. Baik sekali dari Gian Alkemansai. Oke, 44 menit sudah. Akan ada pertambahan menit untuk babak pertama. Itu dia 3 menit untuk babak pertama. Apakah masih bisa? Oke. Kita berikan ya. Oke, kita langsung lanjutkan saja menuju babak kedua antara Unmei FC melawan Leicester City. Oke. Masih sering diserang. Leicester City. Baik sekali dari Gian Alkemansai, brilliant save. Namun sayang sekali Patson Daka. Ada dia di sana. Patson Daka mengendalikan keunggulan untuk Leicester City. Round 9 pada Witan Sulaiman, percobaan shooting dari Sakata Gintoki. 61 menit sudah. Apakah kita bisa setidaknya mendapatkan gol? Round 9 mendapatkan kartu kuning. Kita lakukan pergantian pemain terlebih dahulu. Stefani akan masuk, kemudian Ali Roscoe juga akan masuk. Selanjutnya 2 mid kita dan striker. Itu dia 5 pergantian main untuk Unmei FC. Kita lakukan pergantian role dulu. Damon Spencer ke depan, cukup jauh. Kita ganti ini juga masih aman. Samson Lee kita ganti voucher aja. Apakah ada lagi? Oh, Pirlo kita ganti box to box juga. Ini kita ganti defensive mid. Dan itu dia lanjutan 17 menit terakhir untuk pertandingan kali ini. Apakah akan ada kejutan?
Damon Spencer dan Sakata Gintoki mencetakkan gol terhadap Leicester City, mengubah skor menjadi 2-1 Unma FC. There is still hope. Jika memang kita mencoba di 7 menit terakhir. Namun sekarang free kick untuk Leicester City. Goal kick sekarang. Witan Sulaiman mengejar bola, namun sangat yang sekali tidak dapat dikejar. Witan Sulaiman lagi. Corner kick sekarang Witan Sulaiman. Oke, kita suruh maju aja Gianluca Matsai. Itu dia, sudah ada di dalam kotak penalti. Terlalu kosong belakang. Gianluca Matsai buang bola saja. Anis Tawano terlalu jauh dari Anis Tawano tadi. Tendangan desperate shot dari Anis Tawano lah. Dan 5 menit additional time untuk babak kedua kali ini. Wah, baik kali ada Gianluca Matsai. Namun sepertinya akan berakhir di sini saja kah? Dan ya, itu dia. Sangat disayangkan perjalanan dari Unma FC di Emirates FA Cup akan berakhir di ronde ketiga atas kekalahannya dari Leicester City. Namun at least kita bisa mencetakkan gol meskipun dengan formasi yang sangat-sangat aneh. Dan Ali Roscoe dan Taj Mahal juga mendapatkan development, serta Ahmad Saiful. Kita langsung lanjutkan saja, ini dia. Banyak sekali rating 5. Kita berikan pujian terlebih dahulu. Damon Spencer memang bisa diapresiasi pada para pemain yang bisa mendapatkan rating hijau melawan tim yang sangat-sangat jauh di atas kita. Namun juga dia bisa menyalahkan para pemain yang mendapatkan rating merah karena memang belum kelasnya di situ. It's okay. Kecewa pasti ada. Cuma ya gimana kita overcome kekecewaan tersebut untuk menjadi bahan bakar kita melaju ke hari-hari kedepannya. Yap, itu saja. Dan sepertinya kita akan cukupkan sampai di sini terlebih dahulu untuk episode kali ini. Igor Sanders dan Damon Spencer masuk ke dalam Team of the Week. Baik sekali, itu dia. Kita akan lawan Truro City dalam Isuzu FA Trophy pada tanggal 9 Januari 2027. Namun untuk episode kali ini kita akan cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, jangan bersedih. See you guys dan bye-bye.